kita nyanyi waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatkan jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatkan jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Inilah yang menjadi pengakuan kami, Allah Bapa kami dalam surga. Kalau Tuhan tidak tolong kami, maka kami akan tersesat. Tapi kami bersyukur berkasih dan pertolongan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menolong saya dan saudara tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Karena itu biar kita tetap selalu ingat akan cinta Tuhan. Bila ku ingat. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Biar ini menjadi doa saya dan saudara, kita tidak mau mundur lagi, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan buat saya dan saudara. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus.
kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentu orang bertanya-tanya, mengapa fenomena ini harus terjadi? Mengapa Tuhan izinkan COVID-19 yang begitu ganas ini melanda dunia? Dalam perenungan saya untuk hari ini, Tuhan mengingatkan saya akan 4 hal yang saya sebut sebagai rahasia di balik COVID-19. Yang pertama, melalui wabah COVID-19 ini, Tuhan mau mengingatkan bahwa rumah Tuhan yang sesungguhnya itu bukan gedung gereja, tetapi hati kita lah bait Allah yang sebenarnya. Gara-gara COVID ini, banyak gedung gereja menjadi tidak berfungsi lagi. Kalaupun ada yang menerima jemaat, harus mematuhi aturan pemerintah yang disampaikan melalui surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 yang isinya antara lain gedung harus steril, harus didisinfektan, jemaat harus jaga jarak, harus pakai masker, dan sebagainya. Tentu ini sangat-sangat tidak nyaman. Lagi pula memakai masker terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan, karena kita terpaksa menghirup CO2 yang keluar dari nafas kita sendiri. Bahkan lansia dan anak-anak tidak boleh ikut ibadah di gedung gereja. Apakah karena hal ini lalu kita berhenti ibadah pada Tuhan? Tidak, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh surut walau kita tidak beribadah di gedung gereja. Harus kita sadari bahwa rumah Tuhan yang sebenarnya bukan gedung gereja, tetapi hati kita. Karena Tuhan ada dalam diri kita, maka kita bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bisa ibadah di rumah secara online, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa dengar firman Tuhan tanpa tergantung tempat dan waktu. Sehingga waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan menjadi lebih leluasa. Setiap saat kita bisa beribadah kepada Tuhan, tidak harus menunggu hari Minggu atau hari-hari tertentu lainnya. Yang kedua, melalui pandemi ini Tuhan mau agar umatnya bersatu, tidak terkotak-kotak oleh denominasi atau merek gereja tertentu. Kesatuan umat Tuhan ini merupakan kerinduan Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Melalui media online, kita bebas mau ikut ibadah di gereja mana saja, tanpa terikat dengan denominasi gereja tertentu. Tentunya sebelum memilih mana yang akan kita ikuti, kita minta Roh Kudus beri petunjuk, link mana yang harus kita ikuti, supaya kita bisa menemukan firman Tuhan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Dengan kebebasan memilih ini, umat Tuhan jadi tidak terkotak-kotak lagi, tidak lagi dibatasi atau diikat oleh denominasi tertentu, juga tidak perlu membanggakan merek gereja tertentu. Kita semua hanya punya satu identitas, yaitu sebagai umat Tuhan Yesus yang mempunyai satu Bapa yang sama, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini, dan mempunyai satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, melalui pandemi ini, Tuhan mau mempercepat perluasan pekabaran Injil Kristus melalui media online. Gara-gara pandemi ini, semakin banyak gereja, hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan yang memanfaatkan media online untuk pekabaran Injil Kristus. Pelayanan cara ini kelihatannya kurang meyakinkan karena tidak langsung berhadapan dengan jemaat, tetapi sebetulnya jauh lebih efektif daripada pelayanan di gedung gereja. Karena bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, tidak hanya sebatas kapasitas gedung gereja saja. Fakta ini saya lihat dari beberapa gereja yang menggelar ibadah online di YouTube, videonya ditonton oleh sejumlah orang melebihi jumlah jemaatnya sendiri. Berarti ada orang-orang di luar jemaatnya sendiri, bahkan mungkin ada orang-orang di luar kota, luar pulau, atau mungkin di luar Indonesia,
Bisa juga ada orang-orang di luar Kristus yang ikut menikmati firman Tuhan melalui video tersebut. Sepertinya pemberitaan firman Tuhan melalui media online ini memang sudah dirancang Tuhan untuk mempercepat pemberitaan Injil ke seluruh dunia guna mempercepat kedatangannya ke dunia ini. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang keempat, kita harus siap dipanggil Tuhan setiap saat. Cukup banyak tenaga medis, perawat, atau dokter yang jadi korban COVID-19 ini. Bukankah mereka sudah sangat paham dengan protokol kesehatan untuk terhindar dari virus ini? Oh, mereka jadi korban juga. Karena itu saya pikir taat dengan protokol kesehatan bukan jaminan kita bisa lolos dari wabah ini. Wabah ini bisa merenggut nyawa siapa saja. Namun bukan berarti kita boleh bebas melanggar. Itu namanya nekat. Sudah tahu bahaya tetapi tetap dilanggar, itu sama dengan mencobai Tuhan. Sebagaimana waktu Yesus dicobai, iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari atas punggungan bait Allah. Yesus tahu itu berbahaya. Kalau dia melakukan itu, berarti Yesus mencobai Allah. Karena itu Yesus katakan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita harus taat dengan protokol kesehatan, menjaga kesehatan sebaik mungkin, namun juga harus siap setiap saat kalau Tuhan panggil kita, karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Karena itu, mari kita terus menjaga kekudusan, terus menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, agar kita layak di hadapan Tuhan. Dan selagi masih ada kesempatan, berusahalah melakukan sesuatu untuk Tuhan, supaya kita tidak menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Hal ini yang memicu saya untuk berusaha melibatkan diri dalam pelayanan, walaupun saya menyadari keterbatasan dan kemampuan saya, namun saya berusaha semampu mungkin untuk ikut memberitakan Injil Kristus melalui Zoom. Sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, saya tetap percaya jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dengan menyadari akan 4 hal ini, bagi yang tidak bisa beribadah di gedung gereja, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan, walau tidak harus di gedung gereja, karena bait Allah yang sebenarnya adalah diri kita. Dari denominasi gereja manapun, saatnya kita menyatu. Karena kita semua satu identitas, yaitu umat Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengkultuskan merek gereja tertentu, apalagi sampai mengkultus individukan hamba Tuhan tertentu. Karena Bapa kita satu, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini, dan Tuhan kita satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menyiapkan media online sebagai sarana penginjilan untuk mempercepat perluasan pekabaran Injil Kristus. Bagi yang rindu melayani Tuhan, manfaatkan media online sebagai sarana pelayanan bagi Tuhan Yesus Kristus. Siapkan diri sebaik-baiknya dengan menjaga kekudusan, karena setiap saat Tuhan bisa panggil kita. Amin. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa melalui pandemi ini Engkau mengingatkan kami agar tetap beribadah kepada Tuhan, walau kami tidak bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, karena sesungguhnya di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Beri kami kesatuan hati antar sesama umat-Mu, agar kami tidak terpecah-pecah karena fanatisme kami pada gereja tertentu, karena Bapa kami satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa, dan Tuhan kami satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup ini singkat. Tuhan bisa panggil kami sewaktu-waktu. Untuk itu, beri kami kekuatan untuk bertahan dalam iman dan hidup dalam kekudusan, agar kami menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Dan di sisa hidup ini,
Ajar kami agar kami bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ini dengan melakukan sesuatu bagi Tuhan, supaya hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami naikkan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyi kemurahan-Mu lebih dari. Lebih dari hidup yang kami alami saat ini. Terima kasih buat ibadah sore ini. Engkau sudah pimpin dari awal sampai akhir. Bahkan Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar, Tuhan, kami rindu. Firman ini boleh berkarya dalam hati kami, sehingga firman menuntun jalan hidup kami hari lepas hari, supaya kami, Tuhan, mampu melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami dengan penuh syukur. Berkah rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.